Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai anak-anakku sekalian, dan yang saya banggakan bahwa pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Apakah anak-anak sudah pada mandi semua? Nah, kalau sudah pada mandi, Bapak mengucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa kita harus menjaga, yaitu karena ini musim COVID-19, kita harus menjaga 3M. Pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita harus mengisolasi atau menjauh. Ya, jangan sampai misalkan kita mengadakan kerumunan di teman-teman kita atau di lingkungan kita. Oke, pada pagi hari ini anak-anak kita akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Nah, apa yang disebut sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan oleh manusia di dalam alam dan bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia atau kehidupan kita semua, ya. Jadi itu pengertian daripada sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu berdasarkan jenisnya, yaitu dari sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam hidup. Sumber daya alam hidup yang berasal dari hewan atau nabati, dari tumbuh-tumbuhan seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam non hayati atau disebut abiotik atau makhluk tak hidup. Sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati seperti ada yang disebut atmosfer, litosfer, dan hidrosfer, ya. Pertama, atmosfer yaitu benda yang mengelilingi bumi, ya. Sedangkan litosfer yaitu tanah, misalkan udara, sinar matahari, dan besi atau sebagai tambang. Nah, itu daripada pengertian daripada sumber daya alam dan jenisnya. Kemudian ini sumber daya alam dan berdasarkan sifatnya. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis atau tidak punah, seperti hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, udara, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak bisa didaur ulang, ya. Misalkan sumber daya alam jenisnya mempunyai jumlah yang terbatas. Contoh, misalkan kita minyak bumi, ya, batu bara, nah itu yang tidak bisa diperbaharui. Kemudian sumber daya alam berdasarkan bentuknya, ya. Contohnya kita sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa didapatkan secara langsung. Di alam bisa mengetahui beberapa jenis penambangan dan pengolahannya. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang bisa dihasilkan secara energi seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, air, udara, dan sinar matahari. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, seperti gunung dan lembah, ya. Itu seperti gunung dan lembah. Kemudian sumber daya alam waktu, sumber daya alam yang keberadaannya oleh waktu atau musim. Misalkan
air ketika musim kemarau keberadaannya mungkin sulit ditemukan, tetapi ketika musim hujan sangat berlimpah. Nah itu ya. Ya, contoh sumber daya alam ya, sumber daya alam yang berupa benda mati ya, misalkan ada fosil-fosil yang bisa menghasilkan minyak bumi atau tambang-tambang yang melalui beberapa proses itu bisa dikelola ya. Kemudian sumber daya alam energi ya, misalkan batu bara. Nah, batu bara itu bisa digunakan untuk itu tadi, untuk pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya di PLTU ya, di PLTU. Kemudian gas bumi ya, gas bumi pun sama halnya dengan pembangkit listrik tenaga uap ya. Kemudian sumber daya alam yang berupa ruang ya, yaitu untuk kelangsungan hidup. Nah, seperti di gunung-gunung ya, kita contoh misalkan di gunung itu kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Karena apa? Karena itu tadi, karena gunung itu tujuannya atau menanam pepohonan itu untuk untuk menjaga air ya. Sebab kalau misalkan gunung-gunung kita itu digundulkan, maka sumber air akan berkurang ya, akan berkurang. Maka di gunung pun cuacanya lembab. Karena apa? Karena banyak pepohonan, banyak hutan-hutan lindung ya. Itu. Kemudian sumber daya alam, daya dan waktu. Nah, itu sumber daya alam yang tergantung kepada waktu dan musim. Nah, contoh, kita ketika musim panen, kita menanam padi sesuai dengan wilayah dan lingkungannya. Ya, contohnya kita menanam padi. Kemudian jenis padi pun banyak. Ada IR64, ada IR42 misalkan. Itu tergantung kepada kebutuhan kita, ya. Kemudian kita di musim kemarau. Di musim kemarau itu kita biasa menanam palawija sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, misalkan kita ada yang sebagai orang petani, bisa kita berarti bertani baik itu palawija, karena di wilayah kita itu ada yang jadi nelayan, pasti sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Itu ketika musim hujan mungkin kita harus kita menjaga. Kenapa? Karena musim hujan itu di daerah, khususnya di daerah Kecamatan Patia ini sangat rentan sekali. Ya, kenapa di kita itu? Biasanya ketika kita bulan bulan Januari sampai Februari itu biasanya di kecamatan kita ya, khususnya di Patia, Kabupaten Pandeglang itu sering banjir. Kadang-kadang kita mau bersekolah pun kita kadang-kadang pakai celana pendek. Ya, seragam ditenteng di atas pundak kita, kadang-kadang berjalan. Ya, berjalan pakai tas itu mau ke sekolah, itu khusus orang-orang Patia itu ya. Nah, itu di Patia seperti itu ya. Maka jangankan kita misalkan menanam padi ya, biasanya orang-orang di sekitar kita itu banyak padinya yang kebanjiran. Akhirnya apa? Akhirnya gagal panen. Nah, itu tadi ya, jangankan musim panen atau musim nyawa, ke sekolah pun biasanya kita menenteng baju di pundak gitu sambil renang ya. Itu nah itu ya, rupanya sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita dikasih tugas melalui WA grup kelas 5 SDN Ciawi 1. Nama saya Mas Hudi, SDN Ciawi 1, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Ya, terima kasih.